Puji nama Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih setiap pujian penyembahan boleh berkenan kepada Tuhan. Pada hari ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengar dengan baik. Biarlah firman Tuhan boleh mengajar, mendidik kami, supaya kami boleh mengerti jalan-jalan Tuhan. Biarlah berikan perintah-Mu, berikan kami kekuatan untuk melakukan perintah-Mu. Hamba-Mu terbatas, Hamba-Mu tidak ada apa-apanya, kiranya urapan yang baru dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh menyertai hamba-Mu. Kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Apa kabar? Gimana liburannya? Seru nggak? Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini tema firman Tuhan saya berikan judul kekayaan versus kesalehan. Mari kita membaca di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara melihat di dalam perjanjian lama ketika Allah berjanji kepada Israel, di mana ketika bangsa Israel hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, maka mereka akan menjadi orang yang paling kaya di bumi. Ulangan 28 ayat yang ke-1 sampai dengan 14. Saudara bisa baca sendiri. Kekayaan mereka akan menjadi bukti dari berkat Allah dan menjadi magnet yang akan menarik bangsa-bangsa untuk datang kepada Allah. Di dalam Zakaria 8 ayat yang ke-23, bangsa Israel diberkati oleh Allah karena melakukan apa yang benar, kemudian bangsa-bangsa lain boleh melihat ada Allah di Israel. Kalau kita belajar saudara di dalam misiologi, ada yang disebut strategi sentripetal dari Allah, di mana melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa di bumi dapat mengenal Allah. Karena Allah menyatakan dirinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub yang adalah Israel. Jadi kalau kita melihat saudara, bagi Israel kekayaan dan kebenaran merupakan hukum sebab akibat. Karena Allah berjanji kamu hidup benar, kamu diberkati. Kamu hidup saleh, kamu akan kaya. Dan kekayaan itu akan menjadi bukti bahwa Israel diberkati oleh Allah dan bangsa-bangsa lain akan melihat Allah di Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun sejarah berganti. Kalau kita melihat Israel gagal hidup di dalam jalan-jalan Allah, mereka berbuat apa yang tidak benar. Pada akhirnya di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-15 sampai selanjutnya, saudara akan baca di sana di mana Allah menarik berkat-berkat-Nya atas Israel karena mereka hidup tidak benar. Dan kemudian Allah menjadikan Israel ejekan di antara bangsa-bangsa. Bahkan Allah menjadikan Israel budak di Asyur dan di Babel. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun kita bersyukur ketika Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa. Strategi Allah berubah dari sentripetal menjadi sentrifugal. Jadi kita melihat bukan lagi menarik bangsa-bangsa datang ke Yerusalem untuk mengenal Allah. Tetapi ketika Yesus datang, kemudian dia mengajar murid-muridnya, dan kemudian apa yang dilakukan? Yesus mengutus murid-muridnya. Amin saudara. Yesus mengutus gereja untuk keluar dari Yerusalem dan memberitakan tentang Injil keselamatan. Jadi bangsa-bangsa nggak perlu ke Yerusalem untuk kenal Allah. Sekarang gereja Tuhan keluar untuk memberitakan tentang Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Dari sini kita bisa melihat saudara, orang kaya tidak lagi dipandang sebagai bukti dari berkat Allah. Namun sebaliknya, karunia kebenaran telah menjadi bukti yang baru. Katakan amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menyatakan kebenaran ini melalui mengutus murid-muridnya untuk memberitakan tentang karya keselamatan di dalam Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat kehidupan murid-muridnya, kemudian Yesus mengutus murid-murid. Ini yang menarik saudara. Di dalam Lukas 9 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Perhatikan ayat yang ketiga, katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Saudara, kita melihat tanda berkat itu bukan lagi yang mengikuti mereka, tetapi kebenaranlah, amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui di dalam perjanjian lama, kasih karunia Allah diperlihatkan ke dalam dunia secara alami. Melalui apa? Melalui keberhasilan bangsa Israel. Tetapi kita tahu Israel gagal. Dalam perjanjian baru, kasih karunia Allah diperlihatkan di dalam dunia rohani melalui pemberitaan Injil dalam kebergantungan kepada Allah. Tadi kita sudah baca di atas, firman Allah menyatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mungkin kita bertanya, apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sederhanakan saja. Ketika kita membaca di dalam kitab Injil, berkali-kali dikatakan di sana tentang Injil kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah berbicara tentang apa saudara? Injil. Dan Paulus juga beberapa kali berkata tentang firman kebenaran, yaitu Injil. Jadi kebenaran berbicara tentang Injil, kerajaan Allah berbicara tentang Injil. Jadi kalau mau mengerti secara sederhana, kerajaan Allah dan kebenarannya berbicara tentang Injil. Katakan amin. Kerajaan Allah dan kebenarannya berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Carilah Yesus, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Beritakanlah Yesus, maka Dia akan memelihara kehidupan kita. Inilah maksud sederhana, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Murid-murid diutus sebagai pemberita Injil. Kita murid Yesus bukan saudara? Kita juga murid Yesus, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Kita semua adalah pemberita Injil. Saya lebih senang kita adalah pemberita Yesus. Amin saudara. Dimanapun kita berada, biarlah kita boleh menceritakan tentang Yesus. Menceritakan, menyaksikan tentang Yesus. Alkitab mengatakan jelas, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini pernyataan guru kepada murid. Yesus adalah guru dan kita adalah murid. Ini merupakan harapan dari seorang guru kepada muridnya. Saudara, kalau kita melihat tujuan rabi atau guru bukan hanya mengajar, tetapi mereka juga membesarkan murid-muridnya. Untuk apa? Untuk murid-muridnya dapat meneruskan pengajarannya dan mengikuti cara hidupnya. Saudara, jadi kita sebagai murid Kristus, kita harus meneruskan pengajaran Kristus. Amin, saudara. Tetapi kita juga harus mengikuti kehidupan Kristus. Itulah yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Dia membesarkan murid-murid supaya mengerti pengajarannya. Kemudian murid-murid bisa melakukan apa yang Yesus
lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ketika Yesus memanggil Simon dan Andreas, dikatakan demikian, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus dan Andreas penjala apa sebelumnya saudara? Penjala ikan. Saudara, kalau kita melihat konteks pada abad pertama, penjala manusia ini merupakan panggilan yang sangat terhormat. Dari penjala ikan tiba-tiba diundang oleh Yesus dijadikan penjala manusia, ini satu kehormatan yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena penjala manusia ini merupakan profesi yang dilakukan oleh guru-guru terbaik, di mana mereka memiliki kekuatan untuk menangkap pikiran dan imajinasi para pendengarnya. Jadi guru adalah orang-orang yang hebat. Mereka disebut penjala manusia. Karena apa? Mereka memiliki pengaruh di dalam pikiran mereka untuk mempengaruhi orang lain. Tentunya untuk hal yang baik saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa bayangkan ketika Simon dan Andreas dipanggil oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia. Bukankah itu suatu kehormatan saudara? Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, penjala manusia dilakukan oleh guru-guru yang sangat hebat. Tetapi Petrus dan Andreas diundang untuk dijadikan penjala manusia. Tidak heran mereka begitu bersuka cita ketika Tuhan Yesus bilang, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini sebuah kehormatan. Dan kemudian Andreas dan Petrus meresponi itu. Mereka menerima panggilan itu. Di dalam Matius 4 ayat yang ke-20 dikatakan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan murid-murid Yesus meninggalkan pekerjaannya. Demi apa saudara? Demi menjadi penjala manusia. Mereka akan menjadi orang-orang yang berpengaruh di dalam kata-kata dan pengajaran yang sudah Yesus transferkan kepada mereka, untuk mereka bisa beritakan kepada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kadang-kadang berpikir mereka 12 murid Yesus, pada akhirnya Tuhan pilih 12 murid. Bukankah mereka semua laki-laki, betul saudara? Kira-kira kalau mereka sudah bekerja artinya apa saudara? Mereka semua adalah kepala keluarga, betul? Mereka bekerja memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Tiba-tiba Tuhan panggil mereka kemudian menjadi penjala manusia. Kita tahu kurang lebih 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan siapa saudara? Dengan Yesus. Kemana Yesus pergi memberitakan Injil, murid-murid mengikutinya. Petrus meninggalkan jalannya. Petrus meninggalkan pekerjaannya. Petrus punya ibu mertua. Artinya apa? Petrus juga meninggalkan keluarganya. Saya pikir murid-murid yang lain pun memiliki hal yang sama. Untuk menjadi penjala manusia pada saat itu, mereka meninggalkan pekerjaan dan bahkan mereka mungkin meninggalkan keluarga mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berpikir bagaimana Allah memelihara keluarga murid-murid yang kurang lebih 3,5 tahun ikut Yesus. Mereka tinggalkan pekerjaan, mereka tinggalkan keluarga. Kalau kita melihat konteks saat ini, kira-kira murid-murid Yesus negatif atau positif saudara? Keluarga ditinggalkan ikut gurunya saudara. Kerjaan ditinggalkan ikut gurunya. Kita mungkin bilang ini murid gak tanggung jawab sama keluarga. Betul saudara ya? Tapi kita melihat saudara, ada satu hal yang menarik ketika murid-murid ikut Yesus menjadi penjala manusia. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka memiliki citra negatif di dalam keluarganya. Alkitab tidak memberikan catatan apapun. Tetapi satu-satunya bukti yang saya bisa lihat, ternyata Tuhan pelihara kehidupan keluarga murid-murid secara ajaib. Amin saudara.
Di mana kita bisa melihat, mari kita baca di dalam Matius 8 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Siapa yang sakit demam angkat tangan saudara? Tuhan akan sembuhkan, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan apa saudara? Melayani dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibu mertua Petrus sakit disembuhkan. Saya rasa ini satu bukti yang menunjukkan bahwa keluarga para rasul dipelihara oleh Tuhan secara ajaib. Amin saudara. Saudara, ketika kita mengambil bagian di dalam memberitakan tentang Yesus, saya percaya Tuhan akan pelihara kehidupan keluarga kita. Tuhan akan pelihara kehidupan kita. Mungkin kita tidak dipanggil secara spesifik untuk pergi keluar memberitakan Injil dan meninggalkan keluarga kita, meninggalkan pekerjaan kita. Tetapi ingat prinsipnya, kita semua adalah murid dan sebagai murid kita adalah pemberita-pemberita Injil. Amin. Saudara, saya mau katakan sebagai pemimpin, mungkin saudara pemimpin di perusahaan, jadilah pemimpin yang memberitakan tentang Yesus. Jika saudara pedagang, jadilah pedagang yang memberitakan tentang Yesus. Jika saudara pebisnis, perawat, karyawan, ibu rumah tangga, bahkan full timer gereja, mungkin kontraktor, jadilah menurut profesi saudara, tetapi beritakanlah tentang Yesus. Dimanapun kita ada, kita bisa memberitakan tentang Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, profesi boleh berbeda, tetapi panggilan kita sama, yaitu apa? Menjadi pemberita Yesus bagi dunia di sekeliling kita. Dan firman Allah menyatakan, jika kita menjadikan Yesus yang pertama, yang utama, maka semuanya yang lain akan ditambahkan kepada kita. Artinya apa saudara? Allah akan mencukupi kebutuhan kita, bahkan kebutuhan keluarga kita. Dia bertanggung jawab sepenuhnya. Saudara perhatikan, murid-murid diutus berkelompok oleh Yesus untuk pergi memberitakan Injil. Dan mereka tidak boleh membawa bekal, tidak boleh membawa roti atau uang. Dan baju ganti bahkan tidak boleh bawa. Namun Tuhan pelihara mereka dengan cara yang ajaib. Bagaimana Tuhan pelihara? Di dalam Lukas 9 ayat yang keempat dikatakan demikian. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara sangat jelas kepada saya. Kenapa? Karena saya punya pengalaman masa kecil saudara. Ketika saya kecil, saya lupa mungkin SD kelas 1 saudara, atau mungkin bahkan belum SD. Gereja kami belum ada gereja. Tempat kami kedatangan misionaris. Ada misionaris berganti-ganti datang ke tempat kami. Akhirnya kemudian dari pelayanan mereka berdirilah gereja di tempat kami. Ada beberapa jemaat terbentuk di sana saudara. Tetapi saya ingat sekali para misionaris, saya waktu itu lupa kalau tidak salah 2 perempuan. Karena saya ingat aja masih kurang jelas saudara. Tapi saya ingat sekali ada satu momen di mana saya makan bersama dengan 2 misionaris ini. Makan di mana? Makan di meja makan rumah saya saudara. Ya sederhana makanannya, tetapi ini menjadi penanda bahwa mereka dipelihara oleh Tuhan melalui rumah kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir ini hal yang sangat penting. Dan ini betul-betul menjadi pengalaman berharga untuk saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan pelihara orang-orang yang memberitakan tentang Yesus. Amin saudara. Kalau kamu mau mendapatkan pemeliharaan Tuhan, ingat saudara, dimanapun kau berada, beritakan tentang Yesus. Ceritakan tentang Yesus, Tuhan akan pelihara kehidupan kita. Ini bukan berbicara tentang kelimpahan dalam pengertian menjadi
punya ekonomi yang luar biasa banyak, tidak. Tapi ini berbicara tentang bagaimana Tuhan akan pelihara kehidupan kita. Amin saudara. Hari demi hari Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita yang senantiasa terus memberitakan tentang Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan kebenaran ini, saya teringat dengan satu kisah di dalam Lukas 19, di mana menceritakan tentang Yesus menumpang di rumah Zakeus. Kita tahu Zakeus, dia pemungut cukai, bahkan dia disebut orang berdosa. Tetapi Yesus mau menumpang di rumahnya. Tidak ada catatan di Alkitab bahwa Yesus makan di rumah Zakeus. Tetapi menurut kebiasaan keramahan orang Israel, tamu yang datang berkunjung pasti diberi makan. Saudara ingat kisah dua orang Emmaus ketika Yesus mampir ke rumah mereka, Yesus diberi makan saudara? Diberi makan. Jadi di rumah Zakeus, Yesus diberi makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ada yang menarik, kita melihat respon daripada orang-orang yang melihat tindakan sang guru, tiba-tiba mampir di rumah orang berdosa, bahkan makan di rumah orang berdosa. Reaksi mereka gimana saudara? Kita baca di dalam Lukas 19 ayat yang ke-7, dikatakan demikian. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya coba melihat lebih jauh lagi. Seorang antropolog, Mary Douglas saudara, dia mengatakan bahwa makanan itu sebagai penanda batas pada saat itu. Penanda batas itu maksudnya apa? Makanan itu menyatukan orang-orang. Pada saat itu orang-orang terhormat makan dengan orang-orang terhormat. Orang-orang yang dikenal baik makan dengan orang-orang yang dikenal baik. Tidak ada ceritanya bahwa orang baik makan dengan orang berdosa, itu enggak ada ceritanya saudara. Karena penanda batas, yang baik ketemu yang baik, yang terhormat dengan yang terhormat. Orang yang terhormat enggak mungkin makan dengan orang yang rendahan. Karena apa? Karena dua makna ini, makanan menyatukan orang-orang tetapi juga memisahkan orang-orang. Orang yang terhormat gak mungkin makan dengan orang yang rendahan. Orang yang baik tidak mungkin makan dengan orang yang tidak baik. Nah di sini kita melihat bagaimana Yesus, dia guru, dia baik, tapi kemudian dia makan dengan orang berdosa. Makanya orang-orang berkata, heran kok dia makan dengan orang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam budaya Yahudi abad pertama, perjamuan makan disebut dengan persekutuan meja. Di mana orang yang makan bersama dengan mereka itu menjadi tanda mereka diterima di dalam rumah. Mereka memiliki reputasi yang baik di dalam masyarakat dan di hadapan Allah. Jadi apa yang dilakukan Yesus, makan dengan orang berdosa, ini sebetulnya sedang membahayakan karir Yesus sebagai guru. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus tinggal di rumah Zakeus. Yesus tinggal di rumah orang berdosa. Bahkan dia makan di rumah orang berdosa. Saudara bisa melihat betapa bahagianya Zakeus. Saudara bisa melihat ini saudara. Yesus yang benar mau tinggal di rumahnya. Mau tinggal dan makan bersama dia orang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagaimana kebenaran ini menjadi sangat penting bagi kita untuk mengerti bersama-sama. Seorang teolog menulis Yesus disalibkan karena cara dia makan. Dia makan dengan orang berdosa, makanya kemudian disalibkan dia saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kita melihat bagaimana Yesus makan dengan orang berdosa. Kita akan melihat banyak sekali Yesus melakukan aktivitas makan ini saudara. Dia makan dengan pemungut cukai, salah satunya Zakeus, dengan pelacur, dengan orang bukan Yahudi, bahkan dengan orang najis. Yesus bahkan dituduh
sebagai seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi kita mau mengerti, bagi Yesus makan dan minum bukanlah penanda batas. Amin saudara. Makan dan minum adalah sesuatu keramah tamahan, cara mengundang orang kepada Injil. Amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, praktik makan dan minum bersama orang-orang yang jauh dari Tuhan disebut oleh penulis Perjanjian Baru sebagai keramah tamahan. Keramah tamahan berasal dari bahasa Yunani philoxenia. Ini dua susun kata yang disusun menjadi satu. Philo yang berarti cinta, kenos berarti orang baru, orang asing atau tamu. Jadi philoxenia, keramah tamahan, artinya apa? Kita cinta terhadap orang asing, menerima orang asing dengan baik. Beda dengan xenofobia. Kalau xenofobia itu benci atau takut kepada orang asing. Tetapi philoxenia, kita cinta dengan orang asing. Inilah yang Yesus lakukan. Keramah tamahan merupakan tindakan menyambut orang asing, dan dengan melakukannya mengubah tamu menjadi tetangga dan tetangga menjadi keluarga di dalam Tuhan. Ketika Yesus makan di rumah Zakheus, siapa tuan rumahnya? Yesus. Amin saudara. Yesus menyambut Zakheus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Lukas 19 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Kata Yesus kepadanya, hari ini apa? Telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dengan Yesus menyelamatkan Zakheus, menyelamatkan keluarganya. Saudara perhatikan, ketika Zakheus berjumpa dengan Yesus secara pribadi, apa yang Zakheus dapat lakukan untuk orang lain? Saudara, kalau kita berjumpa dengan Yesus, kita nggak sabar untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Amin saudara. Ini yang Zakheus lakukan di dalam Lukas 19 ayat yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Zakheus melakukan sesuatu bagi orang lain. Pernahkah kita berpikir bahwa orang-orang yang mendapatkan uang dari Zakheus benar-benar sedang membutuhkannya? Pernah mikir itu saudara? Saya pas merenungkan ini iya. Sepertinya betul, orang-orang miskin setidaknya pasti mereka membutuhkan uang untuk mereka membeli makan. Mungkin saat itu mereka sedang gak punya uang untuk beli makan, tiba-tiba ada kiriman uang dari Zakheus, mereka jadi bisa makan saudara, amin. Saudara, mungkin orang yang dikembalikan 4 kali lipat dari Zakheus, usahanya sedang tidak baik-baik saja, mau tutup. Tetapi ketika Zakheus datang berikan 4 kali lipat, apa yang dulu pernah diperas, usahanya bisa bangkit lagi, ada modal lagi saudara. Amin saudara. Tuhan bisa pakai cara apapun, saudara ingat. Tuhan mau pakai saudara ketika kita buka hati dan saudara akan melakukan sesuatu untuk orang lain. Amin saudara. Ini yang Yesus mau kita tangkap saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, kekayaan Zakheus bukanlah kesalehannya. Tetapi setelah mengenal Yesus, kesalehan Zakheus dibuktikan melalui kekayaannya kepada orang-orang miskin. Dia memberi, bahkan kepada yang dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membayangkan orang-orang yang menerima uang dari Zakheus mungkin berkata dalam hatinya, sejak ketemu Yesus, sejak ngundang Yesus di rumahnya, Zakheus berubah saudara. Mungkin mereka mikir itu. Saudara yang dikasihi itu, mungkin mereka juga berpikir, Yesus benar-benar mengubah Zakheus. Sekarang saya menerima
berkat dari kesalehannya. Siapa yang dimuliakan saudara? Yesus. Siapa yang dipuji? Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekayaan bukanlah kesalehan. Tetapi dari Zakheus kita dapat belajar bahwa kesalehan kita dibuktikan melalui kekayaan kita dengan bermurah hati dan merasa cukup. Saya mau membuat sebuah pernyataan di sini saudara, tanpa kesalehan, kekayaan hampir dipastikan menjadi penghalang bagi pemberitaan Injil. Namun dengan kesalehan, kekayaan menjadi alat yang efektif bagi pemberitaan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita membaca di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara perhatikan, Paulus mengingatkan kita tentang dua bahaya kekayaan. Kekayaan membahayakan. Yang pertama, bisa membuat orang tinggi hati. Bisa orang kaya menganggap rendah orang miskin. Ada saudara, karena merasa kaya anggap rendah orang miskin. Kemudian bahaya yang kedua, materialistik. Apa itu materialisme? Materialisme adalah menikmati pemberian dan lupa pada pemberinya. Dia menggantungkan hidupnya pada kekayaannya, membawa orang kepada egosentris. Bagaimana kebutuhan mereka terus-menerus dipenuhi tanpa memikirkan orang lain. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kekayaan, John Stott mengatakan dapat merusak dua hubungan yang paling penting. Kenyataannya, kekayaan dapat membuat kita melupakan Allah. Dan yang kedua, kekayaan dapat melecehkan sesama manusia. Oleh sebab itu, Paulus menyatakan dua bahaya kekayaan ini menjadi penghalang bagi pemberitaan Injil. Betul saudara? Bagaimana kita bisa beritakan Injil kalau kita anggap rendah orang lain? Bagaimana kita bisa beritakan Injil kalau kita hanya pikirkan diri kita sendiri? Oleh sebab itu, perintah Allah jelas supaya Injil dapat diberitakan melalui kekayaan, jadilah murah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemurahan hati menjadi perintah yang penting untuk kita. Kita menjadi kaya, tetapi tidak hanya materi, tetapi kita harus menjadi kaya rohani. Caranya dengan memberi dan berbagi, mengumpulkan harta di sorga, dan Allah sendiri akan menganugerahkan kepada kita berkat untuk menikmatinya. Dan kemudian selanjutnya, kemurahan hati harus ditambahkan dengan rasa cukup. Kenapa saudara? Karena aneh jika kita memberi kepada orang dengan murah hati, lalu membuat kita merasa tidak cukup dengan apa yang tersisa pada kita. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8, Paulus berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menyadarkan kita, boleh mengingatkan kita, kita mau mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus dan Dia akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah Tuhan, Kamu selesai berbicara.
Hamba-Mu terbatas, tapi kami boleh mengerti, menangkap pesan Tuhan pada hari ini. Carilah Yesus, maka yang lain akan ditambahkan. Artinya kami akan terpelihara oleh Engkau. Kami menyadari Tuhan kami adalah murid Kristus. Kami akan meneruskan pengajaran-Mu, karena kami akan meneruskan gaya hidup-Mu. Dan itu boleh dilihat oleh dunia sehingga mereka boleh mengenal tentang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, melalui apa yang kami miliki, tidak hanya doa dan tenaga, tetapi melalui uang kami tahu uang ini adalah milik-Mu yang kami akan gunakan untuk memberitakan tentang Yesus. Dan biarlah pimpin kami, tolong kami, supaya kami boleh hidup betul-betul dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.